Ini langsung. Siap Ustaz. Sudah bisa dimulai Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى. Saudara-saudara sekalian, kajian bersanad pilihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah melalui kajian ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan pada laksanakan pada malam hari ini dicatat sebagai amal dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan untuk pengajian malam hari ini menjadi waktu yang dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ilmu yang paling utama untuk dipelajari beserta bagaimana cara menghasilkannya. Itu yang lalu kalau nggak salah itu setelah kita bahas, di mana saat itu sudah kita kaji bahwa di antara ilmu ada dua macam yang tidak diketahui oleh setiap orang mukallaf, yaitu ilmu akidah dan juga ahkam dalam kategori ilmu fardhu ain, yakni yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap individu dari orang mukallaf. Tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan karena dia bukan fardhu kifayah. Keluarga kita nggak boleh kemudian perwakilan dari kita yang mempelajarinya kemudian saudara-saudara kita yang lain mempelajari kita. Nah, ini hukum dalam itu kan yang fardhu kifayah yang bisa melihat emosi. Maka antara saudara kita yang belajarnya nggak wajib bagi orang kemudian untuk mendalami seperti ketika kita mempelajari yang mukallaf untuk mempelajarinya paham dengan baik dan mempelajarinya, ya, menghasilkannya sesuai dengan yang disarankan oleh para ulama kita. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saudara-saudara, apakah bisa dipastikan suara saya ini jelas atau tidak? Mohon dijawab, Mas Admin. Mohon izin Ustaz, putus-putus suaranya Ustaz. Halo? Suaranya putus-putus Ustaz. Oke. Saudara. Oke.
mungkin jaringnya. Di sini full di sini sebetulnya. Full jaringannya. Masih belum bisa didengar dengan baik suaranya? Oh iya, suaranya kurang jelas. Baiklah, harus sabar, harus sabar. Bentar, bentar. Masih belum jelas ya? Sudah terdengar. Putus-putus suaranya Ustadz. Ya Allah, ya gimana nih? Harus gimana terusan? Sabar ya, sebisanya ini udah pakai wifi juga, kemudian saya pindah ke pakai data biasa pun sama seperti ini. Nggak tahu ini gimana nih. Oke, kita lanjut aja. Mudah-mudahan nanti sambil oh gitu ya. Oke. Kalau nggak pakai headset sendiri, jelas nggak suaranya? Nggak pakai headset jelas nggak? Oke, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari awal. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, kana wa malam insyaallah. Saya ulang dari awal. Insya Allah, tema kita, kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang ahammiyatu ilmi tauhid. Urgensi ilmu tauhid. Di pertemuan sebelumnya, 2 minggu yang lalu sudah kita kaji bersama tentang ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu apa, kemudian bagaimana cara menghasilkannya. Alhamdulillah sudah sama-sama kita kaji bersama. Sekarang ya, alhamdulillah sekarang kita membahas tema tentang ahammiyatu ilmi tauhid, pentingnya atau urgensi ilmu tauhid bagi kita semuanya. Insya Allah yang saya bahas ini saya ambil dari kitab Sharihul Bayan Raddi ala man khalaqal Quran. Di antara kita mungkin banyak yang memiliki kitab ini, mungkin sebagian ada yang tidak punya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mengutip pembahasan kajian kita malam hari dari kitab Sharihul Bayan ini. Dikatakan oleh mu'allif rahimahullah Syekh Abdullah Al-Harari, bayanu ahammiyati ilmi tauhid, yaitu penjelasan tentang pentingnya ilmu tauhid. Ya, penjelasan tentang pentingnya atau urgensi daripada ilmu tauhid itu sendiri. Kalau kita kemarin dengan beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil akan pentingnya ilmu tauhid, maka saat ini ya tentang lebih utamanya mempelajari ilmu akidah di pertemuan yang lalu, maka saat ini prakteknya ya atau pembahasan intinya yaitu tentang pentingnya ilmu tauhid sendiri. Bagaimana ya kita memahami ilmu tauhid, kemudian dari sisi mana sehingga dia dikatakan sebagai ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling penting untuk dipelajari oleh kita. Dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, innal ilma billahi ta'ala wa sifatihi ajallul ulumi wa a'laha wa aujabaha wa awlaha. Sesungguhnya mengenal Allah atau ilmu tentang Allah, ya, ilmu yang berbicara tentang Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat merupakan ilmu yang paling agung, ya, wa a'laha dan juga ilmu yang paling luhur, wa aujabaha ilmu yang paling wajib, wa awlaha dan ilmu yang paling utama untuk dipelajari.
Apa itu? Yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang dimaksud dalam hal ini ya kecuali ilmu tauhid. Jadi yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini disebut juga wa yusamma ilmal usuli wa ilmat tauhidi wa ilmal aqidah. Ilmu tauhid ini biasanya disebut juga dengan nama ilmu usul, ya, ilmal usul. Jadi bisa disebut dengan ilmu usul, bisa juga disebut dengan ilmu tauhid sebagaimana yang kita bahas pada malam ini. Juga bisa disebut dengan ilmu aqidah, ilmu aqidah. Waqad khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafsahu bit-taraqqi fi hadzal 'ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih kita, beliau pun ya mengakui bahwa dirinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mumpuni dalam pengetahuannya tentang ilmu tauhid. Beliau sangat paham, sangat mendalami pembahasan tentang ilmu tauhid ini. Faqala ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Beliau menyatakan bahwa aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Ya, di antara kalian, jika dibandingkan dengan kalian, maka akulah, kata Rasulullah, orang yang paling tahu tentang Allah. Akhsyakum lahu, dan orang yang paling takut kepada Allah. Artinya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid sangatlah penting bagi kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajarinya. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih kita junjungan seluruh makhluk, bahkan makhluk yang paling mulia secara mutlak saja, ya mempelajari ilmu ini, mendalami ilmu ini, sehingga menjadi orang yang paling tahu tentang ilmu tauhid ini, tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka lebih-lebih kita sebagai umatnya harusnya mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada pendalaman ilmu tauhid. Karena hadzal ilmu ahammal ulumi tafsilan wa ahaqqaha tabjilan wa ta'ziman. Maka kata muallif rahimahullah, ilmu ini ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa beliau adalah orang yang paling tahu tentang ilmu tauhid, tentang sifat-sifat Allah, ya, dan juga paling takut kepada Allah. Dengan ini maka kita tahu ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama untuk dihasilkan, paling penting untuk dihasilkan, dan paling berhak untuk diagungkan. Ini ilmu tauhid. Ya, ini sesuai yang kita sedang urgensi ilmu tauhidnya, urgensi. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat ini surat Muhammad ayat 19 di pertemuan yang lalu juga telah saya bahas, bahwa ayat ini merupakan ayat yang memberikan isyarat bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama, terbukti dengan apa yang telah Allah isyaratkan dalam ayat ini. Allah mendahulukan penyebutan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengakhirkan penyebutan tentang istighfar dari jenis zikir, dan zikir ini termasuk ya jenis ilmu yang furu', ilmu yang cabang, bukan yang usul, yang bukan yang pokok. Sehingga ketika didahulukan oleh Allah penyebutan ya tentang ilmu tauhid, tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, akhirkan istighfar, ini sebagai isyarat bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama. Ilmu yang paling utama. Dikatakan oleh muallif rahimahullah, qaddamal amra bi ma'rifati tauhid 'ala al-amri bil istighfari lita'alluqi tauhid bi 'ilmi al-usul. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan pembahasan tentang mengetahui tauhid daripada istighfar? Jawabannya lita'alluqi tauhid bi 'ilmi al-usul. Ya, alasannya karena ilmu tauhid ini kaitannya tentang ilmu pokok, ilmu usul, ya pokok. Wa ta'alluqul istighfar bi ilmil furu', sedangkan istighfar ya
hubungannya adalah tentang ilmu furu', tentang ilmu cabang. Ketika didahulukan yang usul, mengakhirkan yang furu', menunjukkan yang usul tadi adalah yang lebih utama dipelajari daripada yang furu'. Paham ya? Ini adalah tentang ilmu kenapa ilmu yang paling penting. Kemudian lagi, kenapa dikatakan bahwa ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling utama, ya, paling mulia juga. Dikatakan bahwa syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, ya, bahwa kemuliaan sebuah ilmu itu bergantung pada kemuliaan sesuatu yang dibahas dalam ilmu tersebut, ya, pengetahuannya, ya, yang dibahas dalam ilmu tersebut. Jika kita dalam ilmu matematika misalkan, ya, kita bahasnya tentang hitung-hitungan. Kalau dalam ilmu fikih kita membahas tentang hukum-hukum ibadah atau muamalah, ya kan, atau munakahat. Dan kemudian di ilmu hadis kita bahas tentang hadis, tentang mustalah hadis, ya, itu semuanya tentang furu'. Sedangkan dalam ilmu tauhid yang kita bahas adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, dan juga sifat-sifatnya, Maka dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ya, mulianya sebuah ilmu itu karena mulianya sesuatu yang dibahas dalam ilmu tadi, ya, pengetahuan yang dibahas dalam ilmu tadi. Karena kita dalam ilmu tauhid membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya, dan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci dari menyerupai makhluknya, zat yang maha memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya, maha suci dari sifat lemah, maha suci dari sifat kurang. Ya, maka dengan ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid yang telah membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya ini menjadi ilmu yang paling utama dan paling mulia dan paling agung, ya, untuk didahulukan dipelajari. Sudah sampai di sini. Wa yusamma hadzal ilmu aidan ma'a adillatihi al-aqliyyati wan naqliyyati min al-kitabi was sunnati ilmal kalam. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usul tadi, ya, juga disebut dengan ilmu kalam, ya, bisa disebut dengan ilmu kalam, ya, jika disertai dengan dalil-dalilnya, baik dalil akliyah ataupun dalil-dalil yang akli. Jadi al-adillah, al-akliyah, dan naqliyah jika disertakan dalam pembahasan ilmu tauhid, maka ilmu ini disebut sebagai ilmu kalam. Sampai sini harus dipahami, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ilmu tauhid bisa disebut ilmu usul, bisa disebut juga dengan ilmu akidah, bisa juga disebut dengan ilmu kalam, dan juga disebut dengan ilmu tauhid. Jika disertai dengan dalil-dalil akli dan naqli, maka disebut dengan ilmu kalam. Wasababu fi tasmiyatihi bihadzal ismi kasratul mukhalifina fihi minal muntasibina ilal islami wa tulil kalami fihi min ahli sunnati li taqriril haqqi. Lantas mengapa ilmu tauhid ini disebut juga dengan ilmu kalam? Ya, mungkin seringkali kita dengar pembahasan tentang ilmu kalam. Nah, kenapa ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu kalam? Nah, jawabannya di sini, kasratul mukhalifin. Wasababu fi tasmiyatihi bihadzal ismi kasratul mukhalifin. Dinamakan dengan nama ini sebab atau orang-orang yang nyeleweng dari muslimina ilal Islam, yaitu orang-orang golongan-golongan yang mereka sendiri mengaku bahwa dirinya adalah sebagai muslim, gitu. Dia mengaku dirinya muslim dari kelompok muslim, ya, namun yang dia bicarakan, ya, ternyata sesuatu yang menyalahi ketentuan daripada ilmu tauhid itu sendiri, ya. Watul kalami fihi min ahli sunnati li taqriril haqqi. Kemudian juga kenapa disebut ilmu kalam? Karena ahlus sunnah sendiri, ya, kelompok ahlus sunnah wal jamaah sendiri banyak sekali membahas tentang ilmu ini. Sebab apa? Ingin menegaskan tentang sesuatu yang hak, yang benar, ya, ingin memastikan bahwa pembahasan ilmu tauhid, ya,
yang tadinya sudah banyak orang yang menyeleweng dari ketentuan syariat ya tentang ilmu ini dengan banyak sekali argumen Ahlussunnah tentang ilmu kalam ini, sehingga terkenalah ilmu tauhid ini juga dengan sebutan ilmu kalam. وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم وهو الحق أو حادث. Ya, saya membaca kitab Sharihul Bayan pada kesempatan kali ini. Kemudian juga dikatakan kenapa disebut sebagai ilmu kalam? Kenapa ilmu tauhid disebut juga sebagai ilmu kalam? Jawabannya di sini, di anna asyharul khilafati fihi mas'alatu kalamillah. Karena memang ya permasalahan yang paling masyhur, yang paling banyak dibicarakan dalam hal ini adalah masalah Allah yang mengatakan ya di luar Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwa kalam Allah ini ya qadim ya atau hadis gitu. Jadi orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah selalu mempertanyakannya, banyak yang membahas tentang ini. Maka karena saking banyaknya orang yang berbicara tentang ini ya ilmu kalam ini disebut dengan sebutan ilmu usul ilmu tauhid ini disebut juga dengan ilmu kalam gitu. Ya wakil li anna asyhara al-khilafati fihi mas'alatu kalamillahi ta'ala annahu qadimun wa huwa al-haqqu aw hadithun. Karena kalau Allah ini qadim atau hadis. Kalamnya Allah itu qadim ya, azaliyun, qadimun, dan itu yang benar. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat kalamnya Allah itu berupa suara, huruf dan bahasa, maka itu menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Dan di sini dikatakan fal hasyawiyatu qalat. Ini contoh yang berbicara tapi tidak sesuai. Artinya menyalahi kaidah ilmu tauhid itu sendiri. Fal hasyawiyatu qalat kalamu sawtun wa harfun. Mereka mengatakan bahwa kalamnya Allah, sifat kalamnya Allah ini berupa suara dan huruf, dan ini tidak benar, ya tidak sesuai. Hatta balagha ba'dhum faqala, sehingga sebagian dari mereka inna hadha sawta azali lidah lisan. Orang yang membaca Quran, membaca apapun, ini kata mereka azaliyun qadim, ya, azaliyun qadim, artinya ada tanpa permulaan. Artinya mereka menyamakan ya suara yang hakikatnya ini adalah makhluk Allah, ya, sesuatu yang baru ini mereka samakan ya dengan mengatakan bahwa suara ini memiliki sifat azali dan qadim, menyerupakan ya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang azam. Dan itu tidak benar. Wa inna ashkalal huruf allati fil mushaf azaliyatun qadimatun. Maka mereka mengatakan bentuk-bentuk huruf yang ada dalam mushaf, dalam Al-Qur'an yang kita baca setiap harinya itu, kata mereka sebagian kelompok di luar Ahlussunnah, mereka mengatakan azaliyatun qadimatun. Ada ya qadimatun, memiliki sifat qadim, ini tidak benar. Ini kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tadi saya bilang di awal ya banyak sekali kelompok-kelompok yang berbicara tentang kalam Allah, sehingga ilmu tauhid ini disebut dengan sebutan ilmu kalam. Ya karena banyak orang yang nyeleweng dari ketentuan-ketentuan yang semestinya tentang ilmu tauhid. Kemudian mereka berbicara tentang ilmu kalam, Ahlussunnah wal Jamaah ya akhirnya membahas banyak sekali ya untuk menegaskan, untuk meluruskan ya kesalahan-kesalahan yang ada dari kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah, sehingga dengan seringnya Ahlussunnah wal Jamaah membahas tentang ilmu kalam ini,
dan panjangnya pembahasan tentang ilmu kalam, ilmu tauhid ini, sehingga ilmu tauhid disebut dengan ilmu kalam. Wa kharaju an dairatil aqli. Jadi apa yang mereka katakan barusan, ya kelompok di luar Ahlussunnah yang mengatakan kalam Allah itu yang berupa suara dan juga berupa huruf, bahkan mereka mengatakan hurufnya berupa hurufnya bersifat azali, kemudian suaranya juga bersifat azali. Ini tentu saja keluar dari ketentuan akal sehat. Ini tidak benar. Fakharaju an dairatil aqli. Faqalat ta'ifatun ukhra. Maka sebagian kelompok lainnya pun mengatakan, ya ini di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan apa tentang kalam Allah, tentang sifat kalamnya Allah? Mereka mengatakan, Inna Allah Ta'ala mutakallimun bima'na annahu khaliqul kalami fi ghairihi. Jadi mereka mengatakan, jadi mereka nggak memungkiri Allah memiliki sifat kalam. Namun mereka mengatakan gini, sesungguhnya Allah ya mutakallimun, zat yang maha berfirman, ya memiliki sifat kalam dengan makna bagi menurut mereka dengan makna annahu khaliqul kalam fi ghairihi, ya dengan makna bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalam pada selainnya. Jadi seolah-olah mereka secara nggak langsung mengatakan Allah ini nggak bersifat kalam, Allah yang menciptakan kalam tapi pada selainnya, ya paham ya? Jadi ini pun sama, tidak tepat, tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebagian kelompok yang lainnya. Dikatakan dalam alif rahimahullah kasyajaratil lati sami'a indaha Musa kalamullah. Dikatakan seperti pohon ya, di mana dari pohon tersebut Musa, bahwasanya Allah ini bersifat kalam dalam arti menciptakan kalam pada selainnya, bukan pada zatnya. Di seolah mereka mengatakan Allah nggak memiliki sifat kalam, Allah zatnya tidak memiliki. Mereka menyamakan hal itu seperti pohon yang mana pohon tersebut, dari pohon tersebut Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala, dan itu tidak benar. La bima'na annahu qawma bidzatillahi kalamun huwa sifatun min sifatihi. Jadi kelompok ini mengatakan dengan perkataan seperti tadi itu bukan berarti mengatakan bahwa Allah ini memiliki sifat kalam pada zatnya, tidak. Jadi tidak seperti tidak seperti keyakinan kita orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat kalam. Yang sifat kalam ini azali, abadi, kemudian tidak berupa suara, huruf, dan bahasa. Sedangkan kelompok yang tadi mengatakan Allah memiliki sifat kalam tapi berupa huruf dan juga bahasa dan suara, dan ini tidak benar. Kelompok yang lainnya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki sifat kalam dalam arti menciptakan kalam pada selainnya, ya artinya kalamnya tidak pada zatnya Allah, ya di sifat kalamnya tidak pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini siapa yang mengatakan hal ini? Ya, dikatakan oleh wahum al-Mu'tazilah yang memiliki keyakinan seperti ini, bahwasanya Allah menciptakan kalam pada selainnya, bukan zatnya yang memiliki sifat kalam. Ya, itu adalah kelompok Mu'tazilah qabbahahumullahu ta'ala. Ini kelompok di luar Ahlussunnah. Wa qala Ahlussunnati, sedangkan kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan innallaha mutakallimun bi kalamin dzatiyyin azaliyyin abadiyyin laisa harfan wala sautan wala yakhtalifu bi ikhtilafil lughati, bahwa ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ahlussunnah mengatakan sesungguhnya Allah mutakallimun, zat yang memiliki sifat kalam, bi kalamin dzatiyyin, dengan kalam yang zati, ya yang menetap pada zatnya, azaliyyin abadi, azaliyyin abadiyyin, ya yang kalam ini ya ada tanpa permulaan, ya dan juga ada tanpa akhiran. Paham maksudnya? Kalau kita manusia, ya ini kita bahas secara khusus kalamnya Allah, sifat kalamnya Allah. Jika kita manusia bisa berbicara,
ya mengeluarkan suatu bahasa. Kalau saya berbicara dengan bahasa Indonesia saat ini, bahasa Indonesia yang saya ucapkan ini keluar dari lisan saya, yang keluarnya tadi itu akibat pertemuan antara lidah, gigi, kemudian bibir, dan lain sebagainya, alat untuk berbicara ini, sehingga keluarlah suatu suara, sebuah suara, ya. Dan suara ini ternyata keluarnya berbahasa, bahasanya bahasa Indonesia kalau saya bilang saat ini. Nah, ini sesuatu yang baru, bukan ada tanpa permulaan, bukan. Andai saya diam pun dia berhenti, lalu saya mulai lagi, nah berarti ada permulaannya. Ya tadi saya belum berbicara, saya tadi diam, belum mulai. Kemudian mulai saya bicara, berarti dia memiliki permulaan. Nanti kalau saya mulai diam, dari apa yang saya sampaikan, berarti memiliki akhiran. Itu kalam kita, itu ucapan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kalam, sifat kalam yang sifat kalam ini ya tidak ada permulaannya, tidak ada akhirannya. Ya, ini sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sifat kalam. Dan ini tidak hanya pada sifat kalam, semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun yang memiliki sifat azaliyah abadiyah. Ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Sebab yang ada permulaannya, yang ada akhirannya pasti makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di penjuru alam semesta ini, yang tidaklah serupa dengan yang diciptakannya. Tuh. Jadi kalau kalam kita berupa huruf, suara, dan bahasa, maka kalam Allah tidaklah berupa huruf, suara, dan bahasa. Laisa harfan wala sautan. Tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa. Wala yakhtalifu bi ikhtilafil lughat. Dan tidak berbeda dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Inggris, orang Madura, dan sebagainya, dengan bahasa masing-masing yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci ya dari kalamnya, Maha Suci dari bahasa, Maha Suci dari huruf, Maha Suci dari suara. Sebab yang keluar menggunakan huruf, suara, dan bahasa pasti makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ini tentang kalam ya, sifat kalam. Pada intinya sebetulnya yang ingin saya karena memang saking banyaknya orang yang berbicara tentang ilmu kalam ini, bahkan orang-orang yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun berbicara tentang kalam, tapi dengan keyakinan dan pembahasan yang tidak sesuai. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan dengan banyaknya penjelasan dari Ahlussunnah melalui argumen aqliyah dan aqliyah, menjelaskan supaya bisa menegaskan tentang ilmu kalam ini dengan benar, supaya tidak semakin banyak orang yang salah paham tentang kalam Allah. Dengan itu kemudian ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usul ini disebut dengan ilmu kalam. Wa mawdu'u ilmil kalami huwa an-nadharu aw al-istidlal bi khalqillah ta'ala li itsbati wujudihi wa sifatihi al-kamaliyah wa bin nusus syar'iyyah al-mustakhraj minha al-barahin. Tentang ilmu kalam ini ya, kenapa dibahas di sini? Wa mawdu'u ilmil kalami huwa an-nadharu ila al-istidlal bi khalqillah ta'ala. Ya. Ilmu kalam ini ya dibahas di sini, peletakannya di sini, wa nadharu aw istidlal bi khalqillah ta'ala li itsbati wujudihi wa sifatihi al-kamaliyah. Ya. Maudu'nya ilmu kalam yaitu dengan istidlal, dengan melihat ya, atau dengan mengambil dalil, untuk mengambil dalil tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisbati wujudihi wa sifatihil kamaliyah. Ya, karena telah ditetapkan, karena telah dipastikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang sempurna.
Wabin nusus syar'iyyatil mustakhraj minha, dan juga dengan nas-nas syariah yang dikeluarkan dari pembahasan ilmu kalam itu sendiri. Ya, wabin nusus syar'iyyatil mustakhraj minhal barahin, ya, dengan nas-nas syariat yang keluar dari nas Al-Qur'an dan juga hadis tadi, sebuah argumen yang bisa digunakan tentang membahas ilmu kalam. Wa huwa ala qanunil islami la ala usulil falasifah. Tentu saja yang dibahas oleh para ulama tentang ilmu kalam ini berikut juga dengan argumen-argumennya itu sesuai dengan qanun atau ketentuan-ketentuan, aturan-aturan agama Islam, la ala usulil falasifah, bukan mengikuti apa yang telah dibawa oleh orang-orang falasifah, ya. Bukan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh orang-orang falasifah atau para filosof. Li'annal falasifah lahum kalamun fi dzalika yu'rafu 'indahum bil ilahiyat. Orang-orang falasifah pun membahas tentang kalam. Tapi istilah mereka, ya, di golongan mereka dikenal dengan sebutan ilahiyat, ya, tentang ilahiyat. Wa ulama tauhid la yatakallamuna fi haqqillahi wa fi haqqil malaikati wa ghairi dzalika i'timadan ala mujarrad an-nazar bil aqli. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang ilmu kalam atau berbicara tentang kalam Allah, berbicara tentang Allah, sifat-sifatnya, berbicara tentang malaikat dan lain sebagainya, itu tidak bergantung pada akal, yang tidak berpegang teguh hanya dengan akal belaka, ya, dengan pemikiran akal tanpa didasari dengan dalil-dalil akli, tanpa didasari dengan dalil-dalil akli, Al-Quran dan hadis, tidak. Ya, jadi ulama tauhid saat berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, berbicara tentang malaikat dan lain sebagainya, itu tidak sekedar berpegang dengan akalnya saja, ya, melainkan didasari dengan adanya dalil-dalil yang nakli berupa Al-Quran dan hadis. Bal yatakallamuna fi dzalika min babil istishhadi bil aqli ala sihhati ma jaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama tauhid itu berbicara tentang Allah dan sifatnya, berbicara tentang malaikat dan lain sebagainya, itu min babil istishhadi bil aqli, ya, bahwa mereka itu berbicara tentang itu dengan menjadikan akal ini sebagai penguat, ya, penguat atau bukti akan kebenaran apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal aqlu 'inda ulama tauhid syahidun bi syar'i laisa asfaluddin. Sehingga akal ini dalam hal membahas ilmu tauhid, ya, para ulama tauhid mengatakan bahwa akal ini merupakan syahidun bi syar'i, ya, untuk menyaksikan akan kebenaran syariat. Laisa aslan lidin, bukan pokok atau asal, ya, pokok daripada agama itu sendiri. Jadi akal ini untuk membenarkan, ya, bahwa apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang Allah dan sifatnya, kemudian tentang malaikat, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan dalil-dalil dan juga apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yataqayyaduna bil jam'i bainan nadhari al-aqli wa baina majaa fil anbiya. Jikalau mereka itu, ya, tetap menggunakan dalil akli dan juga dalil akli, ya. Wala yataqayyaduna bil jam'i bainan nadhari al-aqli wa baina majaa al-anbiya ala anna an-nazar al-aqliyya salimah la yakhruju amma jaa bi syar'u wa la yatanaqadu ma. Sehingga mereka saat berbicara tentang ilmu tauhid, berbicara tentang sifat-sifat Allah, ya, tetap, ya, menggunakan argumen atau hujjah-hujjah atau dalil-dalil yang nakli dan juga akli. Dan aklinya ini sebagai penguat atau sebagai alat untuk membuktikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh syariat itu benar, sesuai dengan dalil
nakli. Jadi bukan hanya sekedar akal saja tanpa didasari dengan dalil-dalil nakli sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dulu wal jamaah. Seperti falasifah tadi. Falasifahnya menggunakan akalnya saja dan mengatakan bahwa akal ini merupakan dasar dari syariat dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Bukan aslan itu akal. Waqad hathallahu 'ibadahu fil Qur'ani 'ala an-nadhari fi malakutihi li ma'rifati jabarutihi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan para hambanya dalam Al-Qur'an agar supaya melihat di sini bukan sekedar melihat dengan mata, melainkan juga dengan berangan-angan di malakuti terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah terhadap makhluk Allah. Ini ma'rifati jabarutihi, untuk agar supaya dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk atau para hamba semakin yakin akan kebesaran kuasa Allah. Qala ta'ala awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi. Ya. Kemudian juga dalam Al-Qur'an dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu dua-duanya ayat yang berbicara tentang anjuran Allah agar supaya kita para hamba berangan-angan ya, dengan melihat makhluknya Allah, maka semakin kita tahu akan besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bagaimana cara mengenal Allah, para ulama mengatakan mengenal Allah bukan dengan cara membayangkannya dengan akal kita, bukan dengan cara memikirkannya, berpikir-pikir bagaimana zatnya Allah, tidak. Melainkan mengenal Allah itu dengan cara mengetahui sifat-sifatnya sempurna, mengetahui sifat yang wajib baginya, mengetahui sifat yang jaiz dan juga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi di awal kajian saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling tahu, paling mumpuni, paling mengetahui dan paham tentang Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhsyatu lahu, dibandingkan selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa'intilah, jika ada orang yang mengatakan, teman-teman sekalian, lam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam 'allama ahadan min ashabihi hadzal ilma. Tidak pernah dikutip bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan para sahabatnya tentang ilmu ini. Jika ada yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi beliau dalam kitab ini mengatakan contoh, jika ada orang yang bertanya, ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu nggak pernah mengajarkan para sahabatnya tentang ilmu kalam, tentang ilmu tauhid, nanti apa jawabannya akan disampaikan. Wala an ahadin min ashabihi annahu ta'allama aw 'allama ghairuhu. Bahkan juga tidak seorang pun dari para sahabatnya dikatakan telah mengajar atau belajar tentang ilmu tauhid. Jadi jika ada yang mengatakan seperti itu, bagaimana jawaban kita? Itu maksudnya. Dikatakan olehnya, jika ada yang mengatakan Rasulullah nggak pernah mengajarkan sahabatnya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jika ada yang mengatakan sahabatnya pun nggak pernah belajar atau mengajarkan pada selainnya, itu dikatakan bagaimana nanti jawabannya? Dikatakan wa inna ma hadatsa hadzal ilma ba'da inqiradihim bi zaman. Sesungguhnya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam ini ya munculnya setelah para sahabat itu telah wafat, kata mereka yang bilangnya bertanya. Kalau kana hadzal ilmu muhimman fid dini lakana awla bihi sahabat wa tabi'un. Andai saja ilmu ini dikatakan merupakan ilmu yang paling penting dalam agama, niscaya para sahabat dan para tabi'in lebih utama untuk mempelajarinya. Jadi kata mereka, sahabat pun nggak belajar, juga nggak mengajarkan kepada selainnya. Andai memang ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang penting, sehingga mereka lebih utama
mempelajari dan mengajarkannya, dan juga para tabi'in. Jawabannya, qulna, kita katakan saja, in ana bihadzal maqal annahum lam yata'allamu dzatallahi wa sifatihi wa tauhidihi wa tanzihihi wa dzatallahi wa sifatihi wa tauhidahu wa tanzihahu wa haqqiyata rasulihi wa sihhatan mu'jizatihi bidilalatil aqli bal aqarru bidzalika taqlidan bahwa ba'idun dal qawli syani'un dan kalam. Kita katakan sebagai jawaban bagi mereka, jika yang mereka maksud dengan perkataan mereka ini bahwa para sahabat itu tidak pernah mengetahui zat Allah dan sifatnya, tidak pernah mengetahui tentang ilmu tauhid, tidak pernah mengetahui tentang tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Jika tidak, mereka maksud artinya para sahabat tidak tahu tentang hakikat Rasulullah dan juga kebenaran mukjizatnya dengan dalil akli, melainkan mereka mengatakan, ya, mereka yang berbicara tadi mengatakan para sahabat itu hanya ikut-ikutan saja, misalkan bahwa ba'idun, maka hal ini tentu saja jauh dari kebenaran. Dan ba'idun minal qawli syani'un minal kalam, saja perkataan ini tidak benar dan bahkan merupakan perkataan yang tidak layak untuk diucapkan. Jadi tidak benar dikatakan para sahabat itu tidak mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya, ya, maksudnya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya, tidak benar dikatakan para sahabat itu tidak tahu tentang hakikatnya Rasulullah dan juga kebenaran mukjizatnya, tidak benar. Mereka justru orang-orang terdekat Rasulullah dan orang-orang yang sangat percaya dan iman terhadap Rasulullah dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Wa qad raddallahu azza wa jalla fi kitabih. Ya, ini tadi jawaban bagi orang yang mengatakan sahabat tuh nggak belajar tauhid, nggak mengajarkan pada yang lainnya, kata mereka. Jadi mereka yang bicara seperti itu biasanya mereka yang anti, ya, mempelajari tauhid. Sehingga ketika mereka anti belajar tauhid, ya, mengangkat pembicaraan bahwa sahabat pun nggak mengajarkannya bagaimana kita mempelajari tauhid, selalu seperti itu. Jawabannya dijawab oleh Allah bahwa apa yang mereka katakan itu jauh dari kebenaran. Tidak benar. Jika yang dikehendaki dengan perkara mereka adalah para sahabat nggak tahu tentang sih, nggak tahu tentang tauhid, kebenaran, mukjizatnya, ya, dengan وقد رد الله عز وجل في كتابه على من قلد أباه في عبادة الأصنام بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan, ya, jawaban sebagai bantahan terhadap orang-orang yang hanya ikut terhadap orang tuanya dalam menyembah kepada berhala-berhala mereka. Dengan ayat tadi dikatakan ay anna ulaika ittadu bi abaihim fi isyraqihim bi ghairi dalilin yaqumu ala sihhati dzalika din. Jadi mereka pun orang-orang di luar agama Islam, ya, para musyrikun, orang-orang yang musyrik itu mereka sama ikut-ikutan orang tua mereka, nenek moyang mereka dalam kesyirikan mereka, dalam melakukan kesyirikan mereka. Dan mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan ikutan saja tanpa adanya dalil yang menjadikan dasar. Itu mereka. Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa hadza yufhamu minhu anna 'ilma ad-dalil maqbul. Oleh karena itu dari sini para teman-teman sekalian, bahwa mengetahui dalil itu sangat diperlukan. Tidak bisa kemudian kita itu mengesampingkan adanya dalil. Itu kita tuh tahu tentang dalil, ya. Jadi tidak benar perkataan sebagian orang yang mengatakan para sahabat itu dalam hal ilmu kalam itu ikut-ikutan saja, tidak.
dengan Allah Subhanahu wa taala membantah dengan bantahan terhadap orang kafir, tentang orang kafir, di mana orang kafir tadi melakukan ibadah kepada selain Allah dengan mengikuti nenek moyangnya tanpa adanya dalil yang dasar. Ya. Itu kurang lebihnya sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan yang paling terakhir tentang pentingnya, ya, tentang urgensi ilmu tauhid ini dikatakan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu bagi orang-orang yang berkata, lima tatakallamuna bi ilmil kalami was-sahabatu lam yatakallam fihi. Jika ada orang yang mengatakan, ya, mengapa kalian berbicara ilmu kalam sedangkan para sahabat tidak berbicara tentangnya? Ini Abu Hanifah memberikan jawaban tentang orang yang berbicara seperti ini. Ya, apa kata Abu Hanifah? Innama masaluhum ka'unasin laisa bihadratihim man yuqatiluhum falam yahtaju ila itrazis silah. Jadi kenapa para sahabat dulu itu tidak, jika memang ada yang berbicara, ya, sahabat nggak belajar ilmu kalam, tidak berbicara tentang ilmu kalam, Abu Hanifah memberikan jawaban, perumpamaan para sahabat itu ibarat orang-orang yang di hadapan mereka tuh tidak ada orang yang memeranginya, tidak ada orang yang memeranginya sehingga mereka nggak butuh untuk mengeluarkan senjata. Kata siapa? Abu Hanifah. Artinya di zaman itu tidak seperti zaman setelah mereka, di mana semakin banyak golongan-golongan yang menyalahi akidah Ahlussunnah. Wa misluna, sedangkan perumpamaan kita, kata Abu Hanifah, kenapa kita berbicara tentang ilmu kalam? Dikatakan oleh Abu Hanifah, wa misluna, perumpamaan kita itu ka'unasin bihadratihim man yuqatiluhum, bagaikan orang-orang yang di hadapannya itu banyak orang yang akan membunuh kita, memerangi kita. Banyak orang yang akan memerangi kita. Fahtaju ila ibrazis silah. Maka ketika di hadapan orang-orang ini banyak musuh yang akan memerangi saja, mereka butuh menyiapkan atau mengeluarkan senjata. Paham ya kira-kira ya? Jadi ini jawaban Abu Hanifah terhadap orang-orang yang mengatakan kenapa kita berbicara ilmu tauhid, kenapa kita berbicara ilmu kalam, sedangkan sahabat saja, para sahabat Rasulullah nggak banyak berbicara tentang. Jawaban Abu Hanifah cukup sebagai jawaban bagi orang-orang yang berbicara seperti itu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita, ya, udah tahu pentingnya ilmu tauhid, urgensi ilmu tauhid. Jangan kemudian terpesona dengan perkataan orang, nggak perlu kita belajar ilmu tauhid, nanti semakin bingung dalam mendalami ilmu agama, itu tidak benar. Ya. Justru orang kalau belajar ilmu agama harus mendahulukan ilmu tauhid, sehingga setelah mempelajari ilmu tauhid, nanti ilmu setelahnya itu akan mudah untuk dipahami dan nggak sampai terjatuh dalam kesalahan. Bahkan para sahabat dulu, sewaktu mereka masih remaja, yang didahulukan untuk dipelajari adalah tentang ilmu tauhid terlebih dahulu. Ya, dikatakan oleh Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah mengatakan, Ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita pernah bersama Rasulullah. Wa nahnu fityanun hazabirah. Kita anak-anak yang usia remaja, ya, usia wa nahnu fityanun hazabirah, usia mendekati baligh. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kata Jundub bin Abdullah. Kita terlebih dahulu belajar tentang iman. Iman di sini maksudnya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Qabla an nata'allam al-Qur'an, sebelum kita belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamna al-Qur'an, kemudian kita belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan. Maka dengan belajar Al-Qur'an, ya, maka semakin kuat iman kita. Jadi terlebih dahulu belajar iman, itu tauhid, lalu belajar Al-Qur'an. Setelah belajar Al-Qur'an tadi, ya, setelah belajar Al-Qur'an yang sebelumnya didahului dengan belajar iman, maka imanannya semakin kuat. Itulah para sahabat. Ya. Ini disampaikan oleh Jundub bin Abdullah bahwa pernah suatu ketika bersama Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Ya, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imam mazhab kita pun, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisy yamla'u tibaqal abdi ilma. Orang sealim-alimnya orang Quraisy yang ilmunya, ya, yang ilmunya memenuhi jagat alam semesta ini. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
beliau pun ya mengatakan ahkamna zaka qabla hadza. Saya terlebih dahulu mendalami ilmu akidah ilmu tauhid sebelum saya menggeluti ilmu fikih. Jadi beliau yaitu Imam Syafi'i, ulama madhab kita, madhab Syafi'i saja ya, yang ahli dalam bidang ilmu fikih, ya seorang mujtahid mutlak, lebih dahulu beliau mendahului mempelajari ilmu tauhid sebelum beliau berkecimpung dalam ilmu fikih. Sehingga ini patut kita jadikan pedoman dan juga kita jadikan panutan dalam belajar agama, bicara mendahulukan ilmu tauhid. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin apa yang telah saya sampaikan tadi karena mengutip dari kitab Sore Berubaya, sehingga pengennya dengan cara membaca kitab, tidak langsung sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan meskipun bicara seperti ini bisa dipahami dengan baik. Jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada nomor yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi